Buku ini ditulis oleh Gibran Maulana, penerbitnya Sevi, Cahaya Agency Surabaya. Seekor lebah dan semut sering berseteru untuk bisa menguasai taman yang untuk sementara ini mereka tinggali berdua. Hingga suatu hari mereka bertemu, "Hai semut, bagaimana kalau kita mengadakan perlombaan mencari madu? Bagi yang menemukannya terlebih dahulu dialah yang menguasai taman ini," kata lebah. Semut menyetujuinya, namun saat perlombaan dimulai, semut berbuat curang. Ia menyebarkan teman-temannya di beberapa pohon. Sementara itu lebah berhasil menemukan sarang madu. Ia sangat bahagia karena telah berhasil menemukan sarang madu itu terlebih dahulu. Namun betapa terkejutnya ia saat akan memasuki sarang lebih itu, ternyata di dalamnya sudah ada semut yang menghisap madu itu. Lebah merasa dipermainkan oleh semut. "Hai lebah, akulah terlebih dahulu menemukan sarang ini," kata semut. Namun lebah tidak putus asa meskipun kalah ia tetap berjuang. Di pagi hari yang cerah, lebah terbang mencari makanan. Namun hingga siang hari ia belum menemukan makanan. Hingga akhirnya ia melihat segerombolan semut. Lebah itu mendengar obrolan semut itu yang ternyata membicarakan tentang kecurangan yang mereka lakukan pada Lena saat lomba kemarin. Lebah begitu marah setelah mengetahui kecurangan yang dilakukan semut. Maka ia segera memanggil teman-temannya untuk menghancurkan sarang semut. Keesokan harinya, pasukan lebah menyerang sarang semut. Mendapat serangan secara tiba-tiba itu semut kocar-kacir dan mengaku kalah. Semut segera meminta maaf atas perbuatannya itu, sementara lebah juga minta maaf sudah menyerang mereka. Akhirnya mereka menjadi sahabat yang baik. Buku ini menceritakan tentang seorang anak yang diberikan pemahaman mengenai cara memanfaatkan kertas-kertas undangan yang sudah tidak terpakai agar menjadi lebih bermakna dan bermanfaat. Dan si kertas undangan tidak mau dibuang begitu saja setelah selesai dibaca. Dia ingin berguna lagi bagi manusia. Aha, Ibu Bian ternyata punya ide untuk memanfaatkan Dadan lagi. Berkat ide Ibu, Bian kini tidak takut kehabisan kertas untuk menggambar. Bian memiliki hobi menggambar, tetapi ia selalu menggunakan buku catatan sekolah untuk menggambar. Jadilah buku catatan Bian, penuh dengan gambarannya. Setelah Ibu Bian mengetahui itu, maka Ibu Bian mencari ide dengan memanfaatkan kertas-kertas undangan yang sudah tidak terpakai. Berhubung banyak sekali kertas undangan yang tidak terpakai di rumah Bian, jadi Ibu menyarankan untuk memanfaatkan kertas undangan tersebut. Ibu Bian memberi arahan kepada Bian untuk mengumpulkan, menumpuk, dan menyatukan kertas-kertas undangan tersebut, menjadikannya sebagai buku gambar dan juga sebagai kertas coret-coret. Ketika berhitung, Bian juga menjadikan kertas undangan sebagai hiasan bingkai foto. Dongeng Pinocchio. Pinocchio adalah sebuah boneka kayu buatan kakek Geppetto. Dongeng Pinocchio menceritakan tentang boneka kayu yang berubah menjadi anak laki-laki bernama Pinocchio karena bantuan ibu peri. Awalnya dia adalah anak yang baik. Namun semakin lama dia mulai berubah. Pinocchio mulai suka berbohong dan semakin nakal. Setiap kali Pinocchio berbohong, hidungnya akan semakin panjang terus-menerus. Berbagai masalah dialami Pinocchio karena sifatnya yang polos, suka berbohong dan egois. Namun berbagai pengalaman itu dapat mengubah Pinocchio menjadi pribadi yang peduli terhadap perasaan orang lain. Serta dia juga jadi patuh kepada orang tua. Karena kebaikannya, ibu peri pun membantunya menghilangkan kutukan dari Pinocchio. Akhirnya Pinocchio pun kembali hidup dengan baik dan bahagia bersama ayahnya. Jalinan keakraban orang tua dan anak salah satunya dapat dilakukan dengan bercerita. Sebelum tidur, orang tua dapat menceritakan kisah-kisah yang menarik untuk si kecil. Secara tidak langsung, dengan mendengarkan cerita anak-anak akan melatih kemampuan bahasnya. Dari mendengar itulah, mereka lama-lama jadi tahu arti mengenai banyak kata dan memperkaya kosakata mereka. Serta memungkinkan anak-anak untuk berlatih bertanya. Jika dipancing dengan pertanyaan, mereka juga akan belajar menjawab. Dengan kata lain, mereka belajar komunikasi. Tak hanya itu, buku cerita juga dapat membantu anak untuk berimajinasi untuk perkembangan pikirnya. Untuk itu,
Orang tua harus pintar-pintar memilih cerita agar anak tertarik dan tidak bosan. Beruang Madu karya Nabila Anwar adalah sebuah buku cerita anak yang mengisahkan petualangan seekor beruang madu. Buku ini merupakan bagian dari seri cerita anak binatang yang ditulis untuk memperkenalkan anak-anak pada kehidupan dan karakteristik hewan-hewan. Dalam cerita ini, beruang madu yang dikenal dengan nama Sun Bear ditampilkan sebagai hewan yang cerdas dan mandiri. Cerita ini mengajak anak-anak untuk memahami perilaku beruang madu seperti bagaimana mereka mencari makanan, berinteraksi dengan lingkungan, dan menghadapi tantangan di habitat mereka. Melalui ilustrasi yang menarik dan narasi yang sederhana, buku ini tidak hanya menghibur tetapi juga mendidik, memberikan wawasan tentang pentingnya menjaga dan melestarikan satwa liar. Buku ini ditulis oleh Anis Listiwati, penerbitnya Erlangga for Kids, dan ilustrasi oleh Adrinalia. Pada suatu hari, Vito dan teman-temannya sangat antusias untuk mengikuti pelajaran olahraga. Mereka akan bermain sepak bola dengan bimbingan Pak Nata. Ketika tiba di lapangan, Vito tertinggal jauh dari teman-temannya karena ia tidak bisa berjalan dengan cepat. John, salah satu temannya, mengingatkannya untuk segera bergabung dengan mereka, tetapi Vito memilih untuk istirahat terlebih dahulu di bawah pohon rindang. Pak Nata melihat kondisi Vito yang pucat dan lemas, lalu memutuskan untuk membiarkannya istirahat dan pulang lebih cepat. Vito pun pulang ke rumah dan menceritakan keadaannya kepada ibunya. Ibu Vito memutuskan untuk membawa Vito ke Dokter Zaki. Setelah diperiksa dan menjalani tes laboratorium, Dokter Zaki menemukan bahwa Vito mengalami cacingan. Dokter Zaki menjelaskan bahwa cacing-cacing tersebut berasal dari telur-telur cacing yang masuk ke dalam perut Vito karena ia tidak mencuci tangan sebelum makan. Dokter Zaki memberikan obat cacing untuk Vito dan mengingatkannya pentingnya mencuci tangan sebelum makan agar telur cacing tidak masuk ke dalam tubuhnya. Vito pun mematuhi saran dokter dan mulai mencuci tangan dengan sabun sebelum makan. Setelah minum obat cacing dan menjaga kebersihan, dengan mencuci tangan, Vito sembuh dari cacingan. Ia kembali ceria, tidak mudah mengantuk, dan selalu penuh semangat seperti sebelumnya.